Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Yang akan kita bahas kali ini tentang beriman kepada Rasul Allah. Ini masih pelajaran kedua ya. Anak-anakku sekalian, apa itu Rasul? Ya. Rasul artinya utusan. Ya, Rasul artinya utusan. Kita sudah belajar tentang iman ya. Apa arti iman kemarin? Iman artinya percaya. Jadi kalau beriman kepada Rasul, ya beriman kepada Nabi dan Rasul artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus utusannya, yaitu para Nabi dan Rasul. Sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut, apa itu arti dari Nabi? Nabi adalah laki-laki pilihan yang diberikan wahyu Allah ya untuk dirinya sendiri, ya tidak wajib menyampaikan pada umat. Kalau Rasul adalah laki-laki Allah ya, pilihan Allah yang diberikan wahyu ya oleh Allah dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi dan Rasul itu pasti laki-laki pilihan Allah ya, gak ada perempuan. Anak sekalian, kita harus juga tahu apa sifat wajib dan sifat mustahil Nabi dan Rasul ya. Setelah kita tahu pengertian Nabi dan Rasul, kita perlu tahu ya, karena beliau adalah utusan Allah yang perlu kita contoh, kita jadi suri tauladan. Beliau punya sifat-sifat wajib. Sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul itu maksudnya sifat yang pasti ada pada diri Nabi dan Rasul. Apa sifat wajib Nabi dan Rasul? Yang pertama adalah sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Yang keempat, fatonah, artinya sangat cerdas, ya, melebihi seluruh umatnya. Sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada pada Nabi dan Rasul. Apa saja sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul? Yang pertama adalah kadzib, yaitu dusta. Yang kedua, khianat, ya, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat, balada, yang artinya adalah bersifat bodoh ya. Artinya sifat wajib ini adalah kebalikan daripada sifat mustahil. Kalau wajib pasti ada pada diri Nabi dan Rasul. Kalau mustahil sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul. Paham ya? Selanjutnya kita belajar tentang Nabi dan Rasul ulul azmi. Kan kita wajib percaya pada 25 Nabi dan Rasul ya. Kalau sudah hafal semua. Apa itu Nabi dan Rasulul Azmi? Dari 25 itu hanya ada 5 ya Nabi yang memiliki gelar ulul azmi, yang artinya 5 Rasul yang mempunyai keteguhan hati, ketabahan, kesabaran yang luar biasa. Siapa saja? Pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita pelajari bersama bagaimana kelima Nabi dan Rasul itu. Kelima Nabi, semua Nabi itu punya mukjizat ya. Ya, mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul Allah untuk menunjukkan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Makanya Allah memberikan mukjizat. Yang kita pelajari saat ini adalah mukjizat dari kelima Rasul ulul azmi ya. Yang pertama mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, yaitu beliau dan umatnya yang beriman selamat dari banjir bah, banjir yang melanda seluruh bumi tertutup ya. Yang gak selamat siapa? Orang-orang yang kafir, termasuk putranya Nabi
yaitu Kan'an. Ya, dia tidak selamat. Dia mau berlari ke atas gunung juga, gunungnya ikut tenggelam. Bayangkan bagaimana banjirnya, gunung itu tenggelam. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud dalam api yang sangat besar. Ya. Namrud marah pada Nabi Ibrahim karena telah menghancurkan berhala-berhala, maka Nabi Ibrahim dibakar. Lapangan penuh dengan api, ya, dengan api yang membara dari kayu, seluruh lapangan dibakar. Nabi Ibrahim dilemparkan, ya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tetap hidup, tidak terluka sedikit pun, ya. Bajunya pun nggak terbakar. Ini adalah mukjizat, ya. Sehingga banyak umatnya waktu itu masuk agama Islam. Yang ketiga, yaitu kita pelajari mukjizat Nabi siapa? Nabi Musa. Yaitu ada gambarnya, ya. Mukjizatnya adalah banyak. Tongkat berubah menjadi ular besar, tangan mengeluarkan cahaya, membelah laut dengan tongkat. Itu ada gambarnya, ya, saat dikejar oleh Fir'aun. Yang keempat, mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang pertama, beliau sudah bisa berbicara, baru dilahirkan, ya, sudah bisa bicara. Yang kedua, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal atau sudah mati, itu bisa dihidupkan oleh Nabi Isa. Yang ketiga, menyembuhkan sakit buta sejak lahir dan berbagai macam penyakit yang hebat-hebat. Yang keempat, menghidupkan burung yang ia bentuk dari tanah liat. Jadi tanah liat dibentuk menjadi burung, lalu ditiup oleh Nabi Isa, berubahlah menjadi burung yang bisa terbang, ya, yang hidup, ya. Tetapi dari kejauhan lalu dimatikan oleh Allah, ya. Yang terakhir, mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi kita, ya. Itu ada gambar bulan yang terbelah, ya. Memang itu salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita lihat mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dari sela-sela jari beliau itu keluar air yang melimpah, ya, sampai ribuan orang itu bisa minum. Ya, ini saat menggali parit itu, ya, perang Khandaq. Yang kedua, pernah membelah bulan, ya, ya, pada waktu menyebar Islam di Mekah. Ini memang kejadian. Yang ketiga, peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, peristiwa ke langit 7, ya, bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Yang keempat, ya, mukjizat yang terbesar ini, ya, yakni Al-Qur'an, yang sampai sekarang masih ada. Mukjizat Al-Qur'an itu, ya, masih ada. Dan banyak lagi, ya, mukjizat Nabi Muhammad SAW, ya, banyak bisa berbicara dengan hewan, dengan batu dan lain sebagainya, ya. Yang mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'an, yang kita pelajari, kita baca, ya, membacanya aja dapat pahala. Dan sampai sekarang tidak ada orang kafir yang bisa menandingi kehebatan Al-Quran. Dan mukjizat ini masih berlaku sampai sekarang hingga hari kiamat nanti. Itu mukjizat Al-Quran. Alhamdulillah, itulah pembahasan kita tentang materi PAI, tentang beriman kepada Rasul. Semoga menjadi keimanan kita tambah kuat, ya, kepada Rasul. Kita percaya bahwa Allah telah mengutus utusannya, itu para nabi dan Rasul. Terima kasih. Ya, semoga menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.